Emang enak jadi presiden? Enak. Bapak tidur Enak pusingnya maksudnya. enak pusingnya. Tidur berapa jam Pak jadinya Pak setelah ngurusin ini? Kalau saya tidur sering sih di mobil dari Jakarta Bogor saya bisa tidur, dari Bogor ke Jakarta juga bisa tidur, di pesawat bisa tidur 30 menit, 20 menit, atau di helikopter pun saya itu bisa tidur, yang lain-lain nggak bisa tidur, saya tidur sendiri 10 menit, 15 menit, ya kalau malamnya memang tidurnya mungkin dibanding yang lain saya lebih sedikit, tapi saya memang bisa, ya ini alhamdulillah diberikan kenikmatan itu, gampang tidur di manapun. Kecuali Dengan suara apapun, kayak heli itu suaranya seperti itu ya tidur aja. saya mau laporan dulu ke Bapak Presiden terkait menteri-menterinya nih. Jadi saya googling nih Pak menteri-menterinya. Pertama Pak Basuki nih. Pak Basuki, saya pikir beritanya tuh bakal infrastruktur, bakal jembatan, tol gitu ya. Karena serius dia. Ternyata mohon izin Bapak, pakai mohon izin sekarang. Yang diberitakan atau diobrolin itu seperti ini. Sering ditelepon Jokowi tengah malam. Bapak infrastruktur rumahnya digusur. Habis itu netizen bilang, ini menteri nyentrik banget bukan karena cara berpakaiannya, tapi karena tingkah dan sikapnya, WKK. Bisa dibilang menteri era kabinet yang paling bagus jauh dari kontroversi. Habis itu viral, Menteri Basuki beri selamat ke diri sendiri. Menteri PUPR andalan Jokowi, kinerja gemilang, menteri lucu itu bernama Basuki Hadi Mulyono. Pertama pertanyaan akan saya tanyakan ke Pak Jokowi ini. Pak Jokowi kaku, tegang banget nih. Pak, saya mau tanya yang santai dulu deh. Tadi di mobil ngapain Pak? Kak? Biasanya di mobil ngapain? Di mobil apa ya, buka-buka sosial media dan berita-berita online. Wih, di anak sosmed. Sambil dengerin lagu-lagu. Waduh, sambil telepon-telepon menteri nggak Pak? Enggak, kalau siang-siang gini kita panggil, kita undang. Tapi kalau malam hari, tengah malam saya telepon. Wah, ngeri. Paling malam telepon jam berapa? Ya enggak mesti ya, bisa jam 10, bisa jam 12, bisa jam 1, bisa setengah 2, bisa setengah 3. Waduh. Kalau menterinya sulit ya ajudannya. Wah, dibangunin. Ya suruh bangunin. Enggak, kalau penting mesti seperti itu. Saya biasa seperti itu, tanyakan ke menteri-menteri, atau ke Panglima, atau ke Kapolri. Atau yang terakhir saya telepon K1 jam berapa, setengah 1, karena demo dan lain-lain. Biasa. Waduh, biasa keganggu menteri-menterinya Pak ya? Ya emang harus diganggu. Menurut Bapak, ini pertanyaan agak iseng lagi Pak, biar nggak bosen yang ini. Bapak nggak bosen nih ngeliat Pak Bas sama Pak Budi nih? Kan ikut kemana-mana terus ya? Bosen. Ya. Atau dipilih gara-gara... Ya, saya kan ngomong apa adanya kan, ditanya bosen atau bosen. Pak, kita yang ngelihat di TV aja juga bosen Pak. Jadi tuh, kalau dilihat di infrastruktur dan perhubungan itu kan masif gede-gedean banget Pak di era 5 tahun kemarin ya. Kenapa Bapak memilih fokus infrastruktur dan perhubungan ini di 5 tahun kemarin? Ya yang pertama saya ini terbiasa kerja fokus ya. Saya nggak mau kerja semuanya dikerjain kemudian hasilnya nggak jelas. Lebih bagus fokus tapi hasilnya bisa terukur, ada angka-angkanya yang saya inginkan itu. Dan infrastruktur itu bukan urusan masalah membuat jalan tol, membuat airport, membuat pelabuhan, atau membuat pembangkit listrik, enggak. Infrastruktur itu yang pertama, cipta lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, infrastruktur. Yang kedua, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Bukan uang beredar, PDB ekonomi kita hanya di Jakarta, hanya di Jawa, enggak. Kita ingin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan jaringan logistik kita. Karena ini negara ini 17.000 pulau. Bapak Ibu bisa bayangkan,
17.000 pulau yang memerlukan semuanya infrastruktur, sehingga jaringan logistik kita akan menjadi lebih baik. Oke. Kalau saya lihat Pak, ini menantang banget ya, 17.000 pulau, mesti bangun infrastruktur dari Aceh sampai Papua, ujung utara, ujung selatan. Makanya suka telepon menteri malam-malam itu kali Pak ya? Iya, kalau enggak kita kadang-kadang saya masih tulis-menulis malam itu ada hal yang sangat penting ya, saya telepon. Saya perintahkan, ini harus diselesaikan dengan cara ini harus dirampungkan karena memerlukan ini. Kalau orang bilang mungkin gini Pak ya, emang enak jadi presiden. Enak, Bapak tidur enak belum? pusingnya maksudnya. Menteri itu dulu enak aja. Pak, ini yang datang duluan nih. Datang jam 12 udah di sini. Sebentar. Pak Bas, saya mau bacain lagi nih biar contekan. Fakta menarik tentang Pak Bas ya. Menteri lucu itu bernama Basuki Hadi Mulyono. Sampai ada yang bikin ini Pak. 9 potret UU Menteri PUPR Hadi Mulyono yang menghibur netizen. UU itu apaan Pak? Unyu ya. Habis itu ini banyak banget viral Menteri Basuki beri salaman ke diri sendiri. Pak ini ceritanya lucu semua nih Pak. Kesannya Bapak nggak serius nih bikin PUPR nih. Tapi kalau saya lihat statistik PUPR itu amazing. Saya bisa bilang tadi infrastruktur besar sepanjang sejarah. Yang udah dilakuin 5 tahun ngapain aja Pak. Ini udah 40 tahun Pak Bas nih di PUPR. Saya umur 5 tahun beliau udah bangun jembatan. Silakan Pak Bas. 40 tahun Pak Bas. Ya, pada saat saya 5 tahun ke belakang kan? Iya. Yang lalu kan? Enggak 40 tahun Pak, kelamaan. Bukan, apa yang sudah saya lakukan. Jadi pada saat saya ditunjuk beliau untuk menjadi Menteri PUPR yang 2014, tugasnya itu. Semua tugas harus, beliau ini kan bekerja detail dan target. Kalau sudah ditarget, kalau saya udah bilang bisa, ya harus bisa. Makanya kalau yang di 2015-2019, kalau teman-teman masih ingat, kerja saya rock and roll. Gitu kan, rock and roll. Jadi kalau orang biasa dengan kerja satu shift jam 7, jam 8 sampai jam 5, pasti nggak akan bisa. Jam 5 sampai jam 10 pun masih kurang. Makanya harus 3 shift, 7 hari seminggu. Dan itu saya cek betul. Itu makanya saya bilang ini kita nggak bisa lagi kerja dengan langgam lagu pop. Lagunya harus rock and roll. Supaya kita bisa ngejar. Rock and roll tapi serius banget Pak Bas. Deg-degan rek. Capai. Kalau Pak Bas nih mumpung ada Bapak Presiden. Dalam 3 kata kerja sama Pak Jokowi itu seperti apa? Nikmat. Walaupun beliau bosan dengan saya gitu, tapi saya nikmat. Deg-degan, terukur. Terukur. Di target itu soalnya Pak ya? Ya, dan nikmat karena beliau mempercayai kita penuh. Jadi saya kerja 2, trust and loyalty.